من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا أول يوم أحق أن تقوم فيه. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak pertama kali dibangun itu dikasih kesehatan, lebih berhak untuk kalian melaksanakan sholat di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi jangan bayangkan bahwa pembangunan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pertama kali langsung megah seperti yang nanti kita saksikan. Ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah perkembangan pembangunan masjid, ya, jangan bayangkan bahwa masjid dulu di pertama kali Rasulullah SAW membangun itu sudah pakai marmer seperti sekarang Bapak Ibu. Dan lalu saat beliau barang siapa yang bersyukur, siapa yang berwudu dari rumahnya, bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya 2 rakaat. Di samping kita ada masjid, sebelah kiri kita ada masjid Bilal bin Rabah, ya, masjid Bilal bin Rabah, yang mana menurut riwayat tentang keutamaan dari sholat di masjid Quba. Jadi Bapak Ibu, ini adalah rumah kita yang pertama. Oleh karenanya, mohon di sesampainya di masjid Quba dan jambatan duduknya untuk ambil air wudhu, kemudian kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah di sana. Ada sahabat sholat sunnah yang sudah lanjutkan sedikit kita, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, jadi meskipun kita tidak berpakaian ihram pagi ini, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, itu kita mendapat pahala umrah. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sampai Rasulullah SAW di tempat masjid yang sekarang Masjid Nabawi, ya, itu Rasulullah SAW juga membangun masjid. Sebelum membangun, Rasulullah dulu numpang di Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian baru membangun masjid dan kemudian membangun rumah. Jadi subhanallah, masjid itu selalu menjadi perintah dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar.
ke di mana tempat. Di sini banyak sekali kita lihat kiri kanan pohon kelapa sawit ya. Ini memang ya. Sebelum Rasulullah menuju ke Masjid Nabawi, Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat di tempat ini. Maka dibuatlah sebagai mengenang, yaitu tempat ini tempat Rasulullah melaksanakan sholat Jumat. Dibuatlah Masjid Jumu'ah, hanya merupakan yaitu tempat saja, ya, tidak ada kelebihan lain. Tentu kita dapatkan seperti yang Masjid juga sekali ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu kita akan menuju ke Rasulullah. Besok hari apa? Hari Selasa, jadi kita sudah akan meninggal kan ya, kota suci Madinah Al Munawwarah ini menuju ke, dan kita lanjutkan dengan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dan tabah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti ada program selanjutnya yaitu pemantapan manasik ya, mungkin kita di restoran atau di belakang masjid ya, mungkin tunggu informasi dari petugas ya untuk lokasi pemantapan manasik tersebut. Rasulullah dan para sahabatnya. Dan yang kedua kita akan kunjungi ini adalah sebuah gunung atau bukit yang dinamakan Jabal Uhud, yang di sana terjadi yaitu peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Baik, yang akan menyerang kota suci Madinah Al Munawwarah. Mendengar berita akan diserangnya lagi kota Madinah, maka baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya bermusyawarah bagaimana cara menghadapi pasukan yang begitu banyak ini. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah kepada seluruh sahabatnya. Ada 2 pendapat di sini dari kalangan muda-muda sudah perang tersebut. Kemudian setelah baginda Rasulullah SAW berada di sekitar Jabal Uhud, Rasulullah menempatkan sekitar 50 pasukan pemanah yang sudah terpilih dan pandai menggunakan anak panah. Nah, di situ Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan pemanah tersebut, jangan tinggalkan tempat ini seandainya kami meraih kemenangan. Jangan tinggalkan tempat ini seandainya kami terluka yang tidak membantu. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan tempat ini. Pesan dari Rasulullah kepada pasukan pemanah tersebut. Di sini ibu bermacam-macam korma yang resepnya korma Ajo Alia, itu nomor 2-nya, nomor 3 ada semua. Ada juga tuh bapak korma Ampel Maryam, ada korma Majul, ada korma Sepoli, korma
Jabal Uhud ini banyak disebut dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika Rasulullah SAW memberikan gambaran pahala bagi orang yang menyolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Laksanakan sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Dan orang siapa yang menyolatkan kemudian ikut mengantarkan ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya, apakah yang dirasuk dengan qirat tersebut ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, qirat itu adalah seperti Jabal Uhud. Kita ikut serta melaksanakan sholat jenazah dan mengantarkan saudara-saudara kita yang di Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Jabal Uhud ini tingginya kurang lebih sekitar 1000 meter. Jadi tidak tinggi Bapak Ibu, itu gunung-gunung di Jakarta. Jadi di Indonesia masih pada Indonesia yang tempat terjadinya perang Uhud, perang antara pasukan baginda Rasulullah SAW atau yang mana peperangan itu sebenarnya tidak berarti pada itu. Mengatakan Quraisy yang akan ke Madinah untuk menyerang Madinah pada saat itu kurang lebih sekitar 3.000 pasukan. Dengan perpecahan juga yang menyesuaikan dengan jumlah pasukan tersebut. Sementara Rasul itu mempersiapkan hanya 1.000 pasukan data itu. Dengan perpecahan menyesuaikan dengan kebutuhan yang 1.000 itu, termasuk penjagaan dan lain sebagainya. Perang Uhud itu pasukan baginda Rasulullah SAW berkalah Bapak Ibu, sehingga berjatuhanlah korban dari pihak sahabat dan rumah yang mungkin berubah. Insya Allah sahabat sunnahnya, tapi sunnahnya kita hanya mengucap salam sama para sahabat. Mudah-mudahan nanti Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari gunung tinggi yang ada di sepanjang ini itulah Jabal Uhud Bapak Ibu. Tadi banyak dijelaskan oleh Ustaz juga, ya. Di sana ada gua, tempat Rasulullah SAW istirahat ketika dia terluka dan lain sebagainya. Itu semuanya masih ada, cuman kita tidak diperkenankan lagi untuk menziarahi tempat itu, jadi sudah habis steril dari ilmu berziarah. Kita hanya bisa sampai di pemakaman Uhud ini. Assalamualaikum dar qaumin antum salamuna hukum la hukuna as'alullah lana wa lakum al-'afiyah wa wasi' adkhalahum wa qihim Natal Rabbi wa azaban nar wa adkhilna jannataka bi rahmatika adkhilna ba'dahu waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih 70 pasukan mereka yang gugur dan juga banyak pasukan dari dalam musuh Kafir Quraisy yang meninggal dunia. Dan kian sebelah kita yang tadi sempat ada beberapa bapak ibu yang ingin menaklukkan yaitu Bukit Rumat atau Bukit Kemana, dan sempat mereka mencari harta ghanimah di situ dapat membunuh yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, karena memang Bukit ini sangat dendam sangat kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan pada waktu itu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah sahabat yang bernama Ummu Basar, ini sampai itu pun ada barnes ya, ada kafe, sushi ini, sushi itu, ada Starbucks, di mana sebagian mengatakan bahwa panjang tali tersebut sekitar 2000 meter, lebarnya sekitar 5 meter dan kedalamannya 3 meter. Dan ide dibuatnya tali ini atau lebar ini adalah sebuah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Dan saat kejadian di lokasi tersebut di Masjid itu, di mana baginda Rasulullah SAW pada saat itu sangat lapar sekali, dan kalau Rasulullah tidak lapar dan tidak ada yang dimakan, Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Sahabat ini melihat Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Sahabat tidak tahu bahwa Rasulullah lapar ini. Jadi sahabat ini mengundang Rasulullah untuk datang ke tempatnya.